Kalau di depan kamera biasa mereka teman-teman kan main ada yang bisa mengembalikan ke hal yang jadi normal biasa. Oh ya mari. Ada yang tetap dibikin-bikin karena saya suatu saat harus memakai strategi. Wah ini orang ini I will kill you, I have to kill you because if I don't kill you, you will kill me. Motivasi saya untuk mengikuti petir ini karena pengen mama sama papa saya sehat kembali, pengen ngasih mereka sesuatu. Saya adalah anak terakhir, kakak saya yang terakhir ini baru aja dia meninggal karena kecelakaan motor. Saya ingin menghilangkan orang-orang yang selalu hina saya, yaitu Kak Cut. Kak Cut selalu menghina saya, anak kampung, anak orang miskin. Dan saya ingin tunjukkan sama mereka bahwa anak kampung, anak orang miskin seperti saya juga bisa untuk sukses di sini. Walaupun Angel kurang kasih sayang dari orang tua, Angel pasti masih sayang sama orang tua. Angel buktikan kepada kedua orang tua bahwa Angel lebih bisa daripada yang lain. Yang paling Angel sebel itu Erwin, karena dia mikir dirinya sendiri, nggak mikir orang lain. Angel suka sama Erik, bikin Angel jatuh cinta. Mengapa aku begini? Setelah saya lulus SMA, saya udah menemukan jati diri saya sebenarnya. Fisik saya laki-laki, tapi sebenarnya saya lebih perempuan dari perempuan sebenarnya. Saya tidak suka dengan kearoganannya Erik. Saya pasti akan menyingkirkan orang-orang yang sebenarnya tidak tangguh. Saya lebih kagum dengan orang yang tangguh semuanya. Aku kan bertahan meski takkan mungkin. Yang nggak saya sukain dari orang-orang yang ada di penghuni terakhir, saya tidak menyukai Zelly. Karena kadang-kadang bikin kita berantem, bikin akhirnya itu adu domba. Hubungan saya sama pacar saya udah sangat serius. Kalau kangen, saya akan manggil diri saya dengan Bun Bun. Karena pasangan saya suka manggil saya Bun Bun. Saat kau ingat aku, ku ingat kau. Hal yang paling membuat keluar air mata kalau Erik keinget sama Mama. Kebetulan Mama Erik 25 Januari kemarin udah dipanggil sama Allah. Dan Erik berjuang di penghuni terakhir ini untuk banggain Mama. Mama Erik 20 hari koma. Dan di situ Erik bawa headset, dengar lagu Aku Rindu Setengah Mati. Emang Erik tuh rindu sama dia, tapi dia nggak tahu. Cuman Erik bilang, Ma Erik kangen. Aku rindu. Bekerja kalau dari pagi Erwin bantu ibu buka warung, tapi Erwin juga bekerja sambilan ngojek kerabat yang mau minta tolong, minta antar kemana aja Erwin bantu dan mereka ngasih uang. Di situ Erwin telah membuktikan kalau Erwin itu bukan orang yang lemah, Erwin itu orang yang tangguh. Aku Di antara cowok-cowok yang di rumah petir ini, saya tidak ada yang saya suka satupun. Enak jadikan teman semua. Yang saya tidak sukain tinggal bareng mereka itu ya mungkin karena misalnya di kamar mandi ya ada yang jorok, ada yang enggak. Kalau yang dapat yang enggak enak, tapi kalau misalnya yang kencing sembarangan, nggak disiram bau kan ya rada-rada sebel ya. Yang saya bakal singkirin di sini adalah karakter terlemah, yang cengeng, yang manja. Motivasi yang sangat mendasar bagi saya adalah untuk anak-anak dan orang tua. Sampai sebesar ini, sampai ibu saya setua itu masih aja nitipin anak-anak orang tua yang paling the best of the best. Karena mereka nggak pernah nunjukin kepada saya kalau mereka sangat terbebani pada saya. Memang saya pertama kali pacaran kelas 3 SMA, namanya Deborah Margaret ya, biasa dipanggil Debbie. Cuman hanya karena Sabtu Minggu
saya nggak bisa datang ke Cirebon buat nginep di rumah dia. Terus dia putusin saya sepihak kayak gitu aja. Ya, tapi mau gimana lagi Mas, saya sakit hati, saya kecewa sama pasangan saya nggak bisa terima Mas. Strateginya ya tetap aja sih ngegodain cowok-cowok supaya singkirin cewek-cewek di sini yang menghalangi aku. Kalau pacar sih belum, cuma lagi PDKT aja sama Teddy. Mama sebenarnya nggak tahu aku ikutan kayak gini. Mama yang taunya aku kuliah aja, pengen ngebuktiin aku bisa beliin mama rumah gitu, bukan cuma minta. Bikin gue risih, rumah dan orang-orang yang baru gue kenal. Waria-waria itu buka celana depan gue. Kalau mereka mau menikam Hairul dari belakang, silakan. Perceraian orang tua gue itu membuat keluarga kita tuh hancur. Gue harus membela nyokap gue mati-matian. Gue gak ingin nyokap gue jelek di mata masyarakat. Cukup sudah kau sakiti aku lagi. Nggak ada penyesalan selama gue ikut di petir ini, justru makin semakin semangat. Semua ini yang paling aku sukain di sini di dia. Perasaan hatinya dia tuh sampai keluar ke tatapannya dia gitu. Ini apa sih yang sebenarnya dipikirin sama Lydia? Gue bener-bener selalu bertanya-tanya tiap lihat dia. Tolong Abah, Alin, Mama, dan Kak Dira dan Nabila dukung Eka. Hari-hari ku lewati hanya sendiri. Saya memang orang yang tidak suka kekalahan. Sejauh ini sih masih fair. Saya bukan nggak suka, saya cuma heran aja sama Erik. Dia terus-terusan memprovokasi saya. Dengan dia terus-terusan memperhatikan saya, tampak jelas kalau dia takut sama saya. Dan saya akan tetap bertahan di rumah ini. Kadang-kadang diam itu emas. Kita buktikan aja siapa yang terbaik. Ku hanya bisa menahan perasaan. Aku pengen berbagi untuk semua orang. Walaupun aku nggak punya, sekarang aku cuma bisa berdoa untuk ibu. Aku minta maaf untuk saudara-saudara aku, karena kemarin nggak bisa ngehubungin kalian semua untuk minta doa restu di penghuni terakhir. Tidak mengenakan. Dan pengen rokok banget ini. Momen yang tidak akan terlupakan. Gue tipikal orang yang paling pemberontak dan emosian. Emosi gue sangat tinggi. Kalau saya dikasih kesempatan untuk mengekstradisi salah satu dari penghuni yang ada di sini, yang pertama yang saya ekstradisi adalah Erik. Papa, gue bangga jadi anakmu. Dan bener-bener gue mengampuni Bapak dengan tulus. Dengan membuktikan sama Mama bahwa saya berdiri di sini untuk Mama dan adik-adik. Kau membuatku mengerti hidup ini. Saya ingin bisa menjadi artis yang terkenal, apalagi menjadi seorang penyanyi, itu pastinya. Tante kayaknya nggak menerima dan marah besar. Tante meng-SMS mengancam saya untuk saya menggantikan orang tua saya yang akan dipenjara. Saya diam aja dan saya nggak bisa ngomong apa-apa selain hanya diam. Saya mohon Tante mengerti. Saya di sini berjuang, bukan untuk main-main.